Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita yaitu bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, di kelas 7 kalian sudah pernah belajar tentang penyusunan dan penetapan dasar negara. Materi tersebut berkaitan dengan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pasti ada yang bertanya, kenapa hari lahir Pancasila diperingati 1 Juni? Yang menjadi jawabannya adalah karena pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno pertama kali memperkenalkan Pancasila pada sidang BPUPKI, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 18 Agustus, Pancasila disepakati para pendiri negara sebagai dasar negara. Sebagaimana terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 dengan urutan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Apa arti dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, artinya Pancasila adalah sebagai dasar atau fundamen yang mengatur pemerintah negara dan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Berdasarkan hal tersebut, kaidah atau aturan yang mendasar, yang berarti Pancasila merupakan hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara kita harus bersumber dan berada di bawah pokok fundamental. Nah, sekarang kita masuk apa saja kedudukan Pancasila itu di negara kita. Nah, kedudukan Pancasila yang pertama, Pancasila sebagai ideologi NKRI. Ideologi berasal dari kata ide, gagasan, atau keyakinan, mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup, yang artinya Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian pasti berbeda-beda. Nah, berfungsi sebagai corak khas yang membedakan antara bangsa kita dengan bangsa lain. Pancasila sebagai perjanjian luhur, berarti Pancasila disepakati melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia memiliki fungsi menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas, artinya sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan juga perwujudan dan melaksanakan secara murni dan konsekuen.
Pancasila sebagai moral pembangunan artinya Pancasila dijadikan kerangka tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Nah, demikian materi kita hari ini tentang penjelasan kedudukan dan fungsi Pancasila. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan diterima dengan baik. Sekian dan terima kasih.